Kali ini Jackie Chan menggandeng John Cena sebagai partner untuk menyelesaikan misi mengevakuasi warga sipil yang diteror oleh sekelompok pemberontak dalam perjalanan melewati rute maut. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan pesawat helikopter yang membawa sebuah regu pasukan penyelamat yang dipimpin oleh Dragon Lee yang diperankan oleh Jackie Chan menuju sebuah perusahaan kilang minyak di Baghdad. Lee terlihat menatapi sebuah foto wanita dan seorang anak perempuan. Saat pesawat mendarat, mereka telah ditunggu oleh pemimpin kilang minyak bernama Profesor Cheng. Dari penjelasan Profesor Cheng bahwa perusahaan mereka telah berhari-hari diteror oleh para pemberontak sehingga mereka merasa sangat terancam. Untuk itulah Lee dan timnya datang demi dapat mengevakuasi seluruh pekerja dan anak-anak di tambang minyak tersebut yang berjumlah hampir 500 orang. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang pria kekar bernama Chris yang diperankan oleh John Cena, yang bertemu dengan adiknya bernama Henry. Henry memiliki sebuah tim yang bekerja sebagai prajurit bayaran. Pertemuan mereka adalah untuk menyerahkan uang bayaran milik Chris karena kerja mereka telah selesai. Henry lalu menawarkan pekerjaan selanjutnya kepada Chris yang berkaitan dengan kehadiran pasukan penyelamatan dari Cina. Namun Chris menolak, ia sudah cukup dengan uang yang ia miliki sekarang. Chris lalu pergi meninggalkan Henry kembali ke sebuah desa yang sudah ia anggap sebagai rumah dan bermain lempar bola dengan seorang anak kecil. Tak berselang lama, sebuah pick-up dari perusahaan Unicorp datang. Dari dalam turun seorang pria bernama Owen yang memeriksa mesin dan selang air di sebuah sumur yang rusak. Chris ternyata memang memanggil Owen untuk memperbaiki sumur mereka, sebab kekeringan telah melanda. Namun Owen tidak mampu. Ia menawarkan sebuah bantuan yang lebih tepat namun dengan harga yang sangat mahal. Dan Chris tampak menyetujui. Meskipun Chris tampak bingung ketika wanita paruh baya bernama Soraya yang merupakan pengurus panti asuhan tempat Chris tinggal menanyakan dari mana Chris akan mendapatkan uang sebanyak itu. Malam harinya, Lee dan timnya menyusun rencana evakuasi yang diputuskan akan melalui sebuah rute bernama Zona Maut. Dari balik tirai jendela, seorang wanita muda seorang insinyur bernama Mei tampak memperhatikan Lee dari kejauhan. Paginya, di dalam kantor pusat pengontrol, Profesor Cheng bersama para insinyur terlihat bersiap mengunci sistem perminyakan kilang minyak mereka dengan sebuah sandi, di mana sandi tersebut dicatat oleh Profesor Cheng di sebuah buku yang ia taruh dalam sebuah tas dan dititipkan pada insinyur bernama Mei. Evakuasi pun dimulai dengan menggunakan 11 buah bus untuk melewati rute darat dan beberapa helikopter yang dikhususkan untuk membawa anak-anak. Profesor Cheng dan seorang laki-laki yang merupakan asisten pribadinya ditempatkan di bus 8, sementara Mei diminta untuk menempati bus nomor 1. Diam-diam terlihat seorang pekerja kilang minyak yang menandai sebuah bus 8 tersebut dengan cat tak terlihat. Di dalam bus 1, ternyata Mei telah disambut oleh Lee sebagai supir dan pimpinan dari rombongan bus evakuasi. Lee tampak tersenyum dan menyediakan kursi terdepan untuk Mei, tapi Mei tampak menolak dan memilih untuk berdiri. Perjalanan pun dimulai dengan 11 bus yang meninggalkan kilang minyak dan helikopter yang meminta izin untuk mendahului meninggalkan rombongan bus sendirian tanpa pengawasan dari udara. Di dalam bus nomor 1, Lee mencoba mengingatkan Mei agar duduk di kursi yang telah disediakan. Namun Mei terus menolak. Ternyata Mei adalah putrinya Lee. Namun Mei terlihat sangat membenci Lee sebab meninggalkan dirinya dan ibunya saat ibunya sedang sekarat di rumah sakit. Namun menurut Lee itu semua ia lakukan sebab negara membutuhkannya. Tapi kehadirannya di sini adalah dengan tujuan utama menyelamatkan Mei yang merupakan putrinya. Di hadapan mereka kini terdapat sebuah rute sisa peperangan
yang terlihat sangat berbahaya dan kacau balau. Mau tak mau, Mei duduk di kursinya dan memasang sabuk pengaman seperti yang Lau minta. Dalam rute tersebut, terdapat 2 bangkai mobil yang menghalangi laju jalan. Namun Lau tetap melajukan busnya meskipun terjadi banyak ledakan di sekitar ruas jalan. Terlepas dari rute maut tersebut, mereka kini dihadang oleh badai pasir hebat di depan mereka. Lau tampak menanyakan kembali kepada timnya, di mana sebelumnya hasil pemeriksaan mendeteksi bahwa seharusnya tidak akan ada badai pasir hari ini. Lau menginjak gas busnya membawa seluruh tim untuk terus melaju melewati badai pasir dahsyat di hadapan mereka. Namun sesuatu terjadi tanpa mereka sadari bahwa di dalam badai pasir tersebut terdapat sebuah kelompok prajurit bayaran yang berisikan Henry dan Chris bersama tim lainnya yang telah menyusun siasat untuk menyandra bus 8 yang telah ditandai sebelumnya. Juga sebuah bus lainnya yang dibajak keluar dari rute mereka. Setelah melewati badai pasir, Lau menghentikan bus dan turun lalu mengecek kondisi bus-bus yang lain, di mana komunikasi mereka terputus dalam badai tersebut. Lau yang melihat 2 bus menghilang, menyadari bahwa badai pasir yang terjadi merupakan rancangan seseorang. Bus 8 yang berada di gurun pasir bermil-mil jauhnya, lalu menurunkan beberapa orang dengan tutup wajah sebagai sandera. Chris tampak mempertanyakan rencana Henry selanjutnya yang tidak ia ketahui. Sementara itu, Lau mengajak Mei yang telah paham daerah setempat untuk membantunya menyisir lokasi gurun demi mencari 2 bus yang hilang dengan menaiki helikopter. Setelah mengudara beberapa mil, Lau melihat mesin jet yang meniupkan pasir yang menjadi penyebab terjadinya badai pasir. Lau juga melihat bus 11 yang terhenti namun tidak satupun dilaporkan terluka. Sementara itu, helikopter lainnya yang berisi prajurit bernama Haiming diminta untuk memantau gurun tempat sinyal dari bus 8 berada. Tak jauh dari lokasi, helikopter mendapati sebuah rombongan di gurun yang melaju sangat kencang. Rombongan tersebut ternyata adalah Henry dan Chris serta para timnya yang melaju membawa Sandra ke suatu tempat. Haiming segera memberitahu Lau untuk menuju ke lokasi. Sementara itu, Lau memerintahkan pasukannya yang lain untuk melanjutkan perjalanan evakuasi bus ke zona hijau. Pertempuran pun terjadi. Haiming mencoba menghentikan rombongan Henry dan Chris. Namun setelah aksi tembak-menembak yang cukup lama, anggota tim Henry yang berwajah penuh tato mampu melumpuhkan helikopter dengan sebuah tembakan hingga helikopter terjatuh. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju suatu bangunan. Sementara itu, helikopter yang berisi Lau dan Mei menemukan bus 8. Lau turun dari helikopter untuk memeriksa di mana ia melihat warga sipil di dalam bus yang ketakutan, serta rekannya yang terluka. Dari sana ia pun tahu bahwa Profesor Cheng bersama asistennya serta beberapa pekerja tambang lainnya telah dibawa pergi sebagai sandera. Di tempat yang berbeda, Chris tampak terkejut saat mengetahui bahwa yang membayar mereka untuk melakukan tugas tersebut adalah Owen. Di mana ternyata Owen melakukan itu untuk menguasai kekayaan tambang minyak perusahaan U-Time tersebut. Chris yang tidak sependapat dengan Owen menolak untuk melanjutkan kerjasamanya. Ia hanya meminta bayaran sesuai tugas yang telah ia lakukan. Namun Owen tak memberikannya sebab rencana mereka belum sepenuhnya selesai. Chris tak banyak bicara dan segera meninggalkan lokasi dengan sebelumnya meminta adiknya Henry untuk mengantar uang bayaran yang menjadi haknya. Akan tetapi setelah kepergian Chris, Henry dan kawan-kawan justru dibunuh oleh Owen. Ternyata memang itulah rencana Owen. Dengan keserakahannya, ia yang licik menggandeng tim dari Henry yaitu pria berwajah tato untuk bekerja sama menutupi kematian Henry seakan-akan dibunuh oleh prajurit dari Cina. Sementara itu helikopter Lu dari kejauhan membidik sebuah mobil yang melaju kencang di jalanan gurun. Lau memutuskan untuk mengikuti mobil tersebut yang membawanya ke sebuah desa. Di sana ia melihat Chris tengah bermain lempar bola dengan anak panti asuhan. Lau segera datang ke hadapan Chris. Sambil bermain lempar bola, ia mengajukan pertanyaan tentang di mana para sandera. Namun Chris tak memberi keterangan.
Melihat anak-anak terus memaksa bermain bola dengan Chris, Lau pun menyudahi interogasinya. Tapi ia diam-diam mengawasi gerak-gerik Chris yang terlihat meninggalkan desa. Ternyata Chris dengan pick-up putihnya menuju sebuah bangunan perusahaan Unicorp untuk menemui adiknya Henry dan meminta uangnya. Akan tetapi, betapa terkejutnya dan sedih hatinya mendapati adiknya sudah tidak bernyawa. Lau pun diam-diam mengikuti keberadaan Chris dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Chris yang diperankan John Cena dengan badan yang besar enak saja mengangkat dan membanting Lau. Apalagi semula Chris menuduh bahwa Lau yang telah membunuh adiknya. Meskipun sudah dibantah oleh Lau sampai ketika Lau menyelamatkan jasad Henry yang hampir tak sengaja tertusuk mesin tajam oleh Chris. Chris lalu menyadari bahwa Owen dan orang-orangnya lah yang telah membunuh adiknya yang juga menyandra para warga sipil dari Cina. Chris dan Lau lalu dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang menagih uang pembelian senjata, yang tentu saja seharusnya menagihnya kepada Owen. Akan tetapi karena mereka ada di tempat tersebut, merekalah yang menjadi sasaran serangan dari orang-orang tersebut. Tembakan peluru berulang kali melesat ke arah mereka. Chris dan Lau bekerja sama melindungi diri, meskipun seringkali di antara mereka terdapat miskomunikasi. Setelah orang-orang yang menyerang mereka pergi, Lau tampak harus bekerja sama dengan Chris sebab hanya Chris yang tahu siapa pelaku yang menyandra orang-orang Lau. Dan Chris juga tampak ingin balas dendam atas kematian adiknya. Sebelumnya, Chris tampak sedih melihat pick-up-nya yang diberi nama Ethel tampak rusak akibat tembakan. Setelah meledakkan lokasi, Lau melanjutkan perjalanan mengikuti Chris. Ternyata saat itu Chris cukup fasih berbahasa Cina, di mana Chris ternyata pernah bekerja sebagai tim keamanan swasta di Cina. Di sisi lain, ternyata Owen dan tim pemberontaknya membawa Profesor Cheng dan Sandra kembali ke perusahaan tambang minyak. Tujuan mereka adalah untuk mencuri minyak tersebut. Namun, sistem kontrol yang membutuhkan sandi atau password tak dapat dibuka. Profesor Chen yang diancam bahwa asisten laki-lakinya yang ternyata adalah putranya akan dibunuh, mau tak mau memberitahu keberadaan sandi atau password yang dicatat di sebuah buku di dalam tas yang dibawa oleh Mei. Mereka pun akhirnya melacak keberadaan handphone yang juga ada di tas tersebut. Mei lalu mengangkat handphone Profesor Cheng yang berbunyi, namun tak ada suara dari seberang telepon. Mei dan Lau ternyata berada di desa, tepatnya di panti asuhan yang sudah dianggap Chris sebagai keluarga atau rumahnya. Lau lalu mendapatkan kabar bahwa rombongan bus evakuasi telah sampai dengan selamat di zona hijau. Chris dan Lau menghibur anak-anak panti dengan permainan tebak peragaan hewan yang diperagakan oleh Lau. Saat itu, Chris yang menemukan buku harian milik Mei menyampaikan niatnya untuk menggoda Mei di hadapan Lau tanpa menyadari ekspresi Lau yang tampak marah. Tapi setelah mengetahui bahwa Mei adalah putrinya Lau, ia menyudahi rencananya. Ia tampak prihatin mendengar cerita Lau tentang hubungannya yang renggang dengan putrinya Mei. Chris juga menceritakan masa lalunya yang kelam saat kematian ayahnya di zona maut dalam sebuah pertempuran di mana dirinya juga turut terlibat. Lau dan Chris tampak saling menasehati dan menyemangati. Mereka juga tampak mulai akrab dengan melakukan sebuah tos. Tapi tiba-tiba mereka menyadari sebuah ancaman di sekitar mereka. Kehadiran sekelompok pemberontak membuat mereka harus bersiap-siap untuk menyusun strategi perlawanan dan melindungi anak-anak panti. Chris dan Lau bekerja sama, namun tetap saja terjadi miskomunikasi di antara mereka. Bahkan ketika Lau mencoba memakai isyarat tangan kepada Chris yang ternyata Chris tak mengerti membaca isyarat arah musuh dengan tangan. Ketika Chris dan Lau terdesak oleh musuh yang banyak di hadapan mereka, para warga desa keluar dan berkumpul untuk membantu. Namun, mengetahui bahwa pemberontak hanya menginginkan tas yang dibawa Mei, Chris segera menyerahkannya demi melindungi desa. Walau setelahnya, Mei tampak marah sebab tahu ada sandi sistem perusahaan di tas tersebut.
Paginya mereka mulai membahas apa yang akan terjadi ke depannya, menyadari bahwa sepertinya Owen akan mencuri jutaan barel minyak dari kilang tersebut, yang ternyata dapat dialirkan ke seluruh negeri menggunakan pipa bawah tanah, juga menggunakan truk-truk tangki. Dan benar saja, di sisi lain Owen tengah bersiap menghubungi kapal tangki yang bekerja sama untuk pencurian minyak tersebut. Chris menawarkan ide menggunakan mobil besar miliknya, lalu berpamitan pada May yang diminta tidak ikut dalam misi kali ini demi keselamatan May. Lalu tampak ingin memeluk May, tapi May masih menolak rangkulan ayahnya tersebut. Dalam mobil, Lau tak lupa mengingatkan Chris untuk memasang sabuk pengaman sebelum mereka memulai perjalanan yang dihantarkan oleh seluruh warga desa. Dari sudut mata May, ia menatap sebuah mobil jeep berwarna biru. Tampaknya ada rencana lain di kepalanya. Di perusahaan minyak UTEM, Owen mengawasi Profesor Cheng yang tampak telah menghidupkan sistem kendali minyak dengan sandi di buku miliknya. Dan pencurian minyak besar-besaran pun akhirnya mulai dialirkan. Sementara itu, mobil besar yang dikendarai Chris dan Lau dari kejauhan telah disambut oleh tembakan meriam. Tapi mereka berhasil menembus gerbang depan dan masuk ke kilang tersebut. Pertarungan pun dimulai. Lau mengajak Chris untuk mengikuti langkahnya memanjat besi-besi. Tapi Chris hanya menatapnya dari bawah, sebuah tatapan yang mengisyaratkan bahwa John Cena mungkin tak akan selincah Jackie Chan untuk memanjat. Tapi John Cena cukup kuat untuk melakukan perkelahian di lantai dasar. Dengan tujuan yang sama, yaitu segera menuju ruang kendali sistem. Di ruang kendali, Owen bersiap meninggalkan kilang minyak dengan meminta pria yang wajahnya ditato untuk mengawasi sistem yang masih mengalirkan minyak. Juga mengawasi dan membunuh Profesor Cheng setelah aliran minyak telah selesai. Di luar, masih dalam pertarungan, Chris menolong Lau yang hampir terjatuh dari ketinggian. Mereka bahkan berpapasan dengan Owen yang hendak pergi. Saat sampai di ruang kontrol sistem, Chris dan Lau harus berhadapan dengan musuh terkuat selanjutnya. Mereka saling bekerja sama untuk menolong Profesor Cheng dan putranya. Tapi amunisi yang habis dan posisi yang terpojok membuat Chris menyusun sebuah ide, di mana Chris akan mengalihkan perhatian orang tersebut dan Lau akan datang untuk menyerang. Lau terjebak dalam perkelahian 1 lawan 1 dan meminta Chris untuk melanjutkan langkah menghentikan Owen. Saat Owen telah pergi, Chris tampak kesal karena tertinggal tanpa kendaraan. Untung saja ternyata May muncul dengan jeep biru milik Chris yang diberi nama Lucy. Menggunakan jeep bernama Lucy, mereka menyusul Owen. Untungnya Chris juga menyimpan senjata di mobil tersebut. Pengejaran pun dilakukan. Sementara Lau terus berusaha mengalahkan musuh kuat di hadapannya. Ia menggunakan busa pemadam api untuk menghalangi musuh yang ingin melarikan diri. Namun, mesin yang rusak membuat busa mengalir deras memenuhi seisi ruangan, di mana perkelahian terjadi di dalam busa-busa tersebut. Kejar-kejaran dan tembak-menembak masih berlangsung pada Chris dan Owen. Owen mengambil rute pengalihan yang membawa Chris mengikutinya. Namun, jalanan turun yang curam membuat mobil mereka terjatuh dan rusak. Sementara itu, Lau telah memenangkan perkelahian. Ia yang mendapat berita dari Profesor Cheng bahwa mesin pengalir minyak tak dapat dihentikan, membuatnya harus bergegas melanjutkan langkahnya. Ia mengendarai mobil besar yang ia pakai di awal dan bertemu dengan May dan Chris yang tampak sangat kesal karena mobil jeep kesayangannya yang bernama Lucy rusak parah. Ia bahkan tampak tak sabaran saat diminta Lau untuk memakai sabuk pengaman. Hingga sabuk pengaman rusak akibat ditarik dengan keras. Perdebatan pun terjadi manakala Chris tampak salah memberikan sinyal tangan untuk mengambil rute arah yang lebih cepat. Tapi dengan menggunakan tenaga jet yang ada di mobil tersebut, mereka dapat menyusul truk tangki yang membawa minyak dengan cepat. Chris mengarahkan Lau untuk menabrak bagian belakang truk tangki. Chris yang tanpa sabuk pengaman terlontar keluar dari mobil bersamaan dengan terjadinya tabrakan beruntun yang menimbulkan banyak ledakan hebat akibat minyak tersebut. Rekan di sebelah Owen telah tewas, tapi Owen tetap melanjutkan pelariannya. Mobil kekuatan jet terjebak di pasir karena air yang bocor dari mobil tersebut.
Chris mengambil alih menutup kebocoran sementara Lou dan May di dalam kemudi. Mereka melanjutkan pengejaran terhadap Owen dengan kekuatan jet mobil tersebut. Ketika berhasil mengejar Owen dan menabraknya dengan mobil, mereka menyadari ada jurang di depan mereka. Lou sebenarnya telah memberitahu Chris untuk melompat, namun suara mesin yang keras membuat Chris tak mendengar perintah tersebut. Sementara itu, ketika sampai di jurang, Lou telah mengikat dirinya dan May dengan tali pada mobil yang dikendarai Owen. Hingga ketika mobil besar mereka terjatuh ke jurang, mereka dapat selamat dengan kondisi tergantung pada tali. Tapi Owen yang licik mencoba menjatuhkan Lou, akan tetapi ia dan mobilnya turut terjatuh ke jurang dengan Lou dan May berhasil mendarat di celah tebing. Mereka yang tak melihat Chris lalu memanggil-manggil nama Chris, namun tak ada tanda-tanda dari Chris. May lalu mendapati Lou yang membawa buku hariannya lengkap dengan foto keluarga mereka yang sempurna. Detik itu May menyadari bahwa ayahnya selalu mencintai mereka meskipun tak selalu bersama. Dalam pelukan hangat keduanya, tampak Chris yang ternyata masih hidup dan menggapai mereka. Di mana Chris tampak memberi sinyal bahwa ia ingin menjadi kekasih May dan keluarga dari Lou. Namun Lou tentu saja belum mengizinkan hal tersebut. Di akhir film memperlihatkan bahwa pencurian minyak menggunakan kapal tangki dapat digagalkan. Mesin air di desa juga dapat berfungsi kembali berkat usaha dari Lou dan Chris. Sementara itu, para prajurit memberitakan misi selanjutnya kepada Lou, di mana Lou mengajak Chris untuk bergabung bersama mereka. Dan itu disetujui oleh sebuah tos dari keduanya. Demikianlah alur cerita dari film Hidden Strike tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.